This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tafiani. Di sini saya dari Program Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah 2020. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Nah, di sini untuk transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, pembahasan akan saya awali dengan pembahasan detail tentang ketentuan syariah terkait skema transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Kemudian akan dibahas tentang alur transaksi beserta variasi yang mungkin muncul terkait dengan sifat dasar transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, dan dilanjutkan dengan teknik pengakuan dan pengukuran berbagai transaksi yang terjadi tersebut. Definisi dan penggunaan. Ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijaroh merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Adapun akad IMBT memfasilitasi transaksi ijaroh yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ijaroh dalam suatu lembaga keuangan syariah dapat digunakan untuk transaksi penyewaan suatu barang maupun penggunaan suatu jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Nah, bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu yang pertama, dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijaroh lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Pada akad murabahah, objek transaksi ini haruslah berupa barang, sedangkan akad ijaroh, objek transaksi ini dapat berupa jasa seperti jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijaroh mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan ijaroh yang relatif tetap. Nah, kendati mengandung kelebihan dibanding transaksi jual beli maupun investasi, pada transaksi ijaroh dan IMBT melekat konsekuensi yang harus ditanggung oleh bank sebagai pemberi sewa. Pembahasan tentang konsekuensi yang melekat pada bank sebagai pemberi sewa akan dibahas pada bagian ketentuan syar'i dan rukun transaksi ijaroh dan IMBT. Ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan transaksi pengawasan syariah transaksi ijaroh dan transaksi IMBT. Di sini ada ketentuan syar'i, transaksi ijaroh, dan transaksi IMBT. Berdasarkan terminologi, ijaroh adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal. Yang pertama, penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia. Yang kedua, penyewaan terhadap suatu fasilitas. Nah, penyewaan terhadap potensi manusia ini misalnya adalah menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu. Jadi dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerjaan pribadi, atau untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerjaan umum. Adapun penyewaan untuk fasilitas antara lain penyewaan tempat tinggal, tanah garapan, atau mobil angkutan. Ketentuan syar'i transaksi ijaroh ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09 Tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijaroh untuk penggunaan jasa ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44 Tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27 Tahun 2000.
Secara detail, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang transaksi ijaroh dan IMBT dibahas dalam bagian rukun transaksi ijaroh, multijasa, dan IMBT yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Rukun transaksi ijaroh. Rukun transaksi ijaroh meliputi yang pertama ada transaktor, yakni penyewa dan pemberi sewa. Yang kedua, objek ijaroh. Lalu ini tuh maksudnya fasilitas dan uang sewa. Dan yang terakhir, ijab dan qabul yang menunjukkan serah terima baik berupa ucapan atau perbuatan. Transaktor. Transaktor terdiri atas penyewa atau nasabah yang pemberi sewa dan pemberi sewa yaitu bank syariah. Nah, kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak izin dan pantauan dari walinya. Nah, perjanjian sewa-menyewa antara bank syariah sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki implikasi kepada kedua belah pihak. Nah, implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah sebagai pemberi sewa adalah sebagai berikut. A. Menyediakan aset yang disewakan. B. Menanggung biaya pemeliharaan aset. Nah, biaya ini meliputi biaya yang terkait langsung dengan substansi objek sewaan yang manfaatnya kembali kepada pemberi sewanya. Misalnya renovasi, penambahan fasilitas, dan reparasi yang bersifat insidental. Nah, semua biaya ini dibebankan kepada pemberi sewa. Jika pemberi sewa menolak menanggung, maka sewa menyewa sifatnya batal. Jika terdapat kelalaian penyewa, tanggung jawab ada pada penyewa. Yang terakhir, yang C, menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Nah, adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah yang pertama, membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. Yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan atau tidak material. Nah, biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimalisasi fasilitas yang disewa dan kegunaannya adalah kewajiban penyewa atau misal itu pemeliharaan rutin. Nah, semua biaya ini merupakan tanggung jawab penyewa, misalnya mengisi bensin untuk kendaraan yang disewa. Dan yang terakhir, jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dan penjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Lanjut ke objek ijaroh. Objek kontrak ijaroh ini meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Nah, manfaat dari penggunaan aset dalam ijaroh adalah objek kontrak ini harus dijamin karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Nah, adapun ketentuan objek ijaroh adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Nah, dalam hal ini, hendaklah fasilitas objek sewaan itu mempunyai nilai komersial. Dengan demikian, kita dilarang menyewakan durian untuk sekedar dicium baunya. Nah, hendaknya penggunaan fasilitas objek sewaan ini tidak menghabiskan substansinya. Sebagai contoh, tidak boleh menyewakan lilin untuk penerangan atau sabun mandi. Yang ketiga, fasilitas mubah atau dibolehkan. Nah, dalam hal ini
Menyewa tenaga atau fasilitas untuk maksiat atau sesuatu yang diharamkan adalah haram. Berdasarkan pedoman pengawasan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, disebutkan bahwa transaksi multijasa yang biasanya menggunakan akad ijaroh dapat dalam bentuk pelayanan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Kita lanjut, maaf yang empatnya nggak masuk. Yang keempat ini, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Nah, dalam hal ini, objek transaksi bila diserah terimakan secara substansi dan syariat. Nah, dengan demikian dilarang menyewakan orang buta untuk penjagaan yang memerlukan penglihatan atau menyewakan unta yang hilang karena secara substansi tidak akan dapat menjalankan fungsinya. Begitu pula dilarang menyewa wanita haid membersihkan masjid karena secara syariat tidak boleh masuk ke dalam masjid pada waktu haid. Yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik, sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat atau dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya atau bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Nah, untuk sesuatu yang tidak aktif, kapasitas diketahuinya adalah waktu sewa. Untuk sesuatu yang aktif seperti manusia dan binatang, kapasitas diketahuinya adalah dasar pekerjaan dan waktu. Nah, sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai LKS ini lembaga keuangan syariah. Nah, sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. Yang kedelapan, ketentuan dalam menentukan sewa ini dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Di sini ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak. Nah, dengan cara penawaran dari pemilik aset, yaitu bank syariah, dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat, atau bagi yang tidak bisa bicara, tindakan maupun tulisan. Jadi bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridoan satu pihak untuk menyewa dan pihak lain untuk menyewakan tenaga atau fasilitas. Kita lanjut ke rukun transaksi ijarah dan pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa dengan skema ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Nah, pembiayaan multijasa hukumnya boleh atau jaiz dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah dalam hal LKS atau lembaga keuangan syariah. Itu menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa atau ujroh, atau bisa disebut itu fee. Nah, besar ujroh atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Rukun transaksi IMBT. Nah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nomor 27 tahun 2002, disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Nah, dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian IMBT
harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Nah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nomor 27 tersebut, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah ini hukumnya bersifat tidak mengikat. Oleh karena itu, apabila janji tersebut ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Lanjut ke pengawasan syariah, transaksi ijarah dan IMBT. Untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah dan IMBT yang dilakukan bank dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DPS), suatu bank syariah akan melakukan pengawasan syariah. DPS itu Dewan Pengawas Syariah ya. Nah, menurut Bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain berupa A. Memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang B. Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai. Dan dalam akad ijarah, janji atau wa'ad untuk pengalihan kepemilikan ini harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah. Yang C. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk mutu jasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah yang berlaku tentang mutu jasa dan ketentuan lainnya, antara lain ketentuan standar akad. Yang D. Memastikan besar ujroh atau fee multi jasa dengan menggunakan akad ijarah yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. Alur transaksi ijarah dan IMBT. Nah, jadi alurnya itu pertama, nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh Bank Syariah. Nah, bagi nasabah yang dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak ijarah atau IMBT. Yang kedua, sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh kepada nasabah. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang atau jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh Bank Syariah. Yang ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Nah, selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai kesepakatan. Sekiranya terjadi kerusakan, bukan karena kesalahan penyewa, maka Bank Syariah sebagai pemberi sewa akan menanggung biaya perbaikannya. Keempat, nasabah penyewa ini membayar fee sewa kepada Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Yang kelima, pada transaksi IMBT, setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Kita lanjut ke cakupan standar akuntansi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Ketentuan akuntansi untuk transaksi ijarah ini diatur dalam PSAK nomor 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan keuntungan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah baik untuk pemberi sewa maupun penyewa.
Beberapa hal itu dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan, beban, dan perpindahan kepemilikan. Nah, bentuk aplikasi standar ini akan dibahas pada subbab teknis perhitungan dan penjualan transaksi ijaroh bagi bank syariah. Ada teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijaroh bagi bank syariah. Nah, pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijaroh ini mengacu pada kasus 12.1. Pada kasus 12.1 mengenai transaksi ijaroh, nah PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Nah, pada bulan Januari, PT Namira mengajukan permohonan ijaroh kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Ada yang pertama, biaya perolehan barang sebesar Rp120.000. Yang kedua, umur ekonomis barang, yaitu 5 tahun atau 60 bulan. Yang ketiga, masa sewanya 24 bulan atau 2 tahun. Yang keempat, nilai sisa umur ekonomisnya Rp0. Yang keenam, sewa per bulannya itu Rp2.400.000 dan biaya administrasinya sebesar Rp480.000. Harga perolehan barang dalam hal ini merupakan nilai historis yang dikeluarkan oleh Bank Syariah untuk memperoleh barang yang akan disewakan. Nah, umur ekonomis ini dihitung berdasarkan standar yang umum diterapkan terhadap kebijakan penyusunan suatu aset. Adapun nilai sisa adalah perkiraan nilai aset setelah habisnya umur ekonomis. Nah, masa sewa ini ditentukan oleh kebutuhan nasabah dalam menggunakan fasilitas yang akan disewa. Nah, sewa per bulan itu dihitung dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh bank syariah. Teknis perhitungan transaksi ijaroh. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap perhitungan terkait transaksi ijaroh adalah perhitungan penentuan keuntungan dan fee ijaroh, perhitungan uang muka sewa, dan biaya administrasi ijaroh. Perhitungan penyusutan dan pendapatan ijaroh. Nah, misalkan kebijakan bank syariah adalah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan atau beban penyusutan. Nah, jadi penyusutan per bulan ini rumusnya sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa jumlah bulan umur ekonomis. Nah, penyusutan per bulan sama dengan harga perolehan Rp120.000, nilai sisa jumlah bulan umur ekonomisnya Rp0. Rp120.000 dikurang Rp0 sama dengan Rp2.000.000. Sepertinya ini ada yang salah. Nah, pendapatan ijarah per bulan itu modal penyewaan ditambah N% modal. Nah, modal penyewaan Rp2.000.000 ditambah 20% dikali Rp2.000.000 sama dengan Rp2.400.000. Dalam praktik, mengingat sewa dilakukan lebih dari 1 tahun, penentuan sewa dapat menggunakan tabel anuitas, akan tetapi setelah dihitung nilai nominalnya, angka tersebut harus bersifat tetap selama kontrak sewa. Nah, pertimbangan lain dalam penentuan sewa adalah yang pertama, resiko kerusakan yang menjadi tanggung jawab bank syariah. Yang kedua, kemampuan nasabah. Dan yang ketiga, opportunity cost nasabah sekiranya ada alternatif skema lain yang memungkinkan untuk dipilih oleh nasabah, baik dari bank syariah yang sama maupun dengan bank lain untuk kebutuhan tujuan yang sama. Nah, di sini ada perhitungan biaya administrasi ijaroh. Biaya administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Nah, misalkan
Dalam kasus di atas, Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Maka biaya administrasi adalah sebagai berikut. Nah, biaya administrasi ijarah sama dengan N% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan, sama dengan 1% dikali 2 juta ribu rupiah dikali 24 bulan, sama dengan 1% dikali 48 juta ribu rupiah, sama dengan 480 ribu rupiah. Penjualan transaksi ijarah. Nah, ada transaksi pengadaan aset ijarah. Sebelum akad ijarah dilakukan, Bank Syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah berdasarkan PSAK nomor 107 disebutkan bahwa objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Nah, misalkan untuk keperluan transaksi ijarah PT Namira di atas, pada tanggal 5 Juni, Bank Syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut. Nah, jurnal terhadap transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, itu pada tanggal 5 di bulan Juni. Pada debit ada persediaan ijarah dan di kreditnya ada kas atau rekening pemasok sebesar 120 juta ribu rupiah. Ada transaksi pada saat akad disepakati. Nah, pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh Bank Syariah. Transaksi tersebut adalah yang pertama, konversi persediaan ijarah menjadi aset sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa, dan yang kedua, penerimaan biaya administrasi. Nah, misalkan pada tanggal 10 Juni PT Namira menandatangani akad ijarah atas sebuah mobil, maka jurnal yang diperlukan waktu itu adalah seperti ini. Jadi pada tanggal 10 bulan Juni, di debitnya ada aset yang diperoleh untuk ijarah dan di kreditnya persediaan ijarah sebesar 120 juta ribu rupiah. Di jurnal kedua dengan tanggal yang sama dan bulan yang sama itu di debitnya ada rekening nasabah PT Namira dan yang di kreditnya ada pendapatan administrasi ijarah sebesar 480 ribu rupiah. Kita next. Ada transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Nah, berdasarkan PSAK 107, pendapatan ijarah selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai yang didapat direalisasikan pada akhir periode perlaporan. Nah, misalkan rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ini realisasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di tanggal yang sama tapi di bulannya beda-beda. Ada dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, untuk sewa per bulannya sama semua, 2.400.000 rupiah. Porsi pokoknya 2 juta ribu rupiah, porsi ujrohnya 400.000 rupiah, dan tanggal pembayarannya ini dikecuali di bulan Desember ada tanggal 5, sisanya tanggal 10, itu sebesar 2.400.000 rupiah. Tapi di nomor 6 ini 10 Desember itu sebesar 1.401 juta.
Nah, pembayaran yang dilakukan oleh PT Namira tersebut itu dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, pembayaran pada saat tanggal jatuh tempo, seperti pada pembayaran bulan Juni sampai dengan bulan Oktober. Kedua, pembayaran setelah tanggal jatuh tempo, seperti pada pembayaran untuk bulan November. Ketiga, pembayaran yang dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sisanya setelah tanggal jatuh tempo, seperti pada pembayaran untuk bulan Desember. Nah, berikut akan ditunjukkan penjurnalan untuk masing-masing klasifikasi tersebut. Ini yang pertama, itu pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo. Nah, ini di tanggal yang sama, tanggal 10 dari bulan Juli sampai bulan Oktober, di kredit dan di debit dan di kreditnya itu sama, yaitu di debit kas atau rekening nasabah dan di kreditnya pendapatan ijaroh. Dengan semuanya nominalnya itu, maksudnya di setiap jurnalnya dengan nilai Rp2.400.000. Nah, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Nah, misalkan pembayaran sewa bulan November, pada tanggal 10 November itu nasabah belum membayar sewa kepada bank. Nah, pembayaran baru dilakukan pada tanggal pada tanggal 5 Desember. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 November dan 5 Desember ini sebagai berikut. Di tanggal 10 Desember, ini tapi 10 November, itu di debitnya ada piutang sewa dan piutang pendapatan sewa. Piutang sewa sebesar 2 juta dan piutang pendapatan sewa sebesar Rp400.000. Di kreditnya ada pendapatan ijaroh. Nah, ini bisa kita lihat di tanggal 5 Desembernya. Di debitnya ada kas atau rekening nasabah sebesar Rp2.400.000. Sama ada pendapatan ijaroh sebesar Rp2.400.000. Di kreditnya ada piutang sewa sebesar Rp2.000.000 dan piutang pendapatan sewa sebesar Rp400.000. Nah, jadi penambahan istilah akrual pada pendapatan ijaroh akrual adalah untuk keperluan praktis yang membedakannya dengan pendapatan yang telah berwujud kas. Nah, pembedaan ini dipandang perlu untuk keperluan bagi hasil yang mana pendapatan yang belum berwujud kas atau tidak diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil. Nah, ini yang ketiga, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Maaf. Nah, misalkan tanggal 10 Desember, nasabah membayar sebesar Rp1.400.000, sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari. Nah, maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Desember dan 3 Januari tersebut seperti ini. Nah, bisa kita lihat ada banyak. Ada 2 jurnal di sana. Lalu kita lanjut ke pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijaroh. Nah, berdasarkan PSAK 107, objek ijaroh jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. Dalam hal ini, penyusutan aset ijaroh dapat diakui setiap bulan ketika pendapatan diakui. Nah, pengakuan penyusutan mengakibatkan meningkatnya rekening beban penyusutan dan rekening akumulasi penyusutan. Dalam menggunakan teknik perhitungan penyusutan yang telah dibahas pada subbab perhitungan penyusutan dan pendapatan ijaroh,
Jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh Ijaro untuk 6 bulan pertama adalah seperti ini. Nah, ini jurnalnya. Saat penyusutan aset yang diperoleh Ijaro untuk 6 bulan pertamanya. Semua sama di tanggal 10 dari bulan Juli sampai Desember. Di debitnya, di setiap jurnal ada di debitnya itu beban penyusutan Ijaro dan di kreditnya akumulasi penyusutan Ijaro, penyusutan aset Ijaro sebesar Rp2.000.000. Kita lanjut. Perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Nah, berdasarkan PSAK 107, biaya perbaikan objek Ijaro merupakan tanggungan pemilik. Nah, perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Nah, pengakuan biaya perbaikan objek Ijaro adalah seperti ini. Yang A, biaya perbaikan tidak rutin objek Ijaro diakui pada saat terjadinya. Yang B, jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek Ijaro dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dan yang ke C, dalam Ijaro Muntahiyah Bitamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek Ijaro yang dimaksud dalam huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek Ijaro. Nah, misalkan pada tanggal 23 Desember dilakukan perbaikan aset Ijaro sebesar Rp500.000. Nah, perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan Bank Syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa ruko, maka jurnal atas transaksi tersebut itu sebagai berikut. Nah, pada tanggal 23 Desember itu nah, sebawahnya tidak terlihat ya. Maaf. Nah, jurnal seperti itu. Kita lanjut ke penyajian pada laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil. Nah, pendapatan Ijaro dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada kedua laporan, pendapatan yang disajikan adalah pendapatan neto, yaitu pendapatan Ijaro dikurangi dengan beban-beban yang terkait dengan Ijaro, antara lain beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Nah, pada laporan laba rugi biasanya dibuat pada akhir tahun, sedangkan laporan perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga. Laporan laba rugi memasukkan pendapatan Ijaroh yang memang terjadi pada periode terkait. Tetapi laporan untuk perhitungan bagi hasil hanya memasukkan pendapatan Ijaro yang sudah berwujud kas pada periode terkait. Nah, ini yang ada yang pertama, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi seperti ini jurnalnya. Ada pendapatan Ijaro, ada beban penyusutan, ada beban perbaikan, beban lain, dan pendapatan Ijaro neto dari bulan Juli sampai bulan Januari. Enggak sampai bulan Desember dengan total seperti ini. Kita lanjut. Nah, di sini ada laporan perhitungan bagi hasil seperti ini. Hampir sama. Nah, kita akan membahas mengenai variasi transaksi Ijaroh. Nah, dalam praktik perbankan sering menerapkan transaksi sewa atas sewa, yaitu menyewakan barang sewaan. Nah, dalam hal ini objek Ijaroh yang disewakan tidak mesti menjadi milik bank.
Nah, kasus 12.2 transaksi ijaroh dengan skema sewa atas sewa. Nah, misalkan PT Yasmina menyewa sebuah ruko untuk usaha pakaian muslim. Pemilik tempat itu sepakat untuk menyewakan ruko dengan harga sewa Rp150 juta untuk 2 tahun atau 24 bulan. Karena PT Yasmina hanya memiliki uang tunai untuk sewa sebesar Rp50 juta, PT Yasmina mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah. Nah, skim yang disepakati adalah skim ijaroh dan agunan yang disepakati adalah kendaraan milik PT Yasmina, yaitu Toyota Kijang Innova tahun 2006. Setelah dilakukan proses analisis, maka bank memberikan persetujuan pembiayaan dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembiayaan. Pembiayaan modal kerja untuk usaha ruko. Jangka waktunya 24 bulan. Ujur bank atau margin sewanya sebesar Rp12.976.333.034. Itu perhitungan margin annuity 12% untuk 24 bulan. Yang keempat, harga sewa sebesar Rp976.333. Yang kelima, uang muka nasabah Rp50 juta. Yang keenam, jumlah pembiayaan Rp100 juta. Yang ketujuh, sewa yang diangsur sebesar Rp112.979.333,34 atau pembiayaan bank Rp100 juta ditambah keuntungan bank. Yang kedelapan, angsuran pembiayaan ini sebesar Rp4.707.347,22 atau ini dihasilkan dari dari sewa yang diangsur itu dibagi 24 bulan. Nah, yang ke-9, amortisasi per bulan itu 100 juta dibagi 24 bulan sehingga menghasilkan angka 4 juta sekian. Kita lanjut ke bentuk-bentuk jurnal terhadap transaksi di atas sebagai berikut. Nah, ini ada jurnal-jurnalnya. Yang pertama, jurnal saat pencairan. Nah, jurnal saat pencairan di rekeningnya ada debit, yaitu aset yang diperoleh untuk ijaroh, dan di kredit ada kas atau rekening nasabah sebesar Rp100 juta. Yang kedua, jurnal saat angsuran. Nah, jurnal saat angsuran ini di debitnya ada kas atau rekening nasabah, yang di kreditnya ada pendapatan ijaroh. Sebesar Rp4.777.347,22. Di 3, jurnal saat penyusutan per bulan ini seperti ini. Nah, oleh karena penggunaan skema sewa atas sewa, maka aset ijaroh yang dimiliki adalah aset tidak berwujud. Hal ini tidak bertentangan dengan syariah karena seseorang boleh menyewakan kepada orang lain suatu objek yang disewanya dari pemilik objek sewa sepanjang tidak ada larangan dalam kesepakatan dengan pemilik objek sewa. Dalam hal ini, istilah yang digunakan adalah amortisasi dan bukan depresiasi. Di PSAK 107, suatu entitas syariah dibenarkan menggunakan istilah penyusutan atau amortisasi untuk transaksi ijaroh. Nah, jurnal untuk pengakuan amortisasi ini seperti ini. Ada di debitnya beban amortisasi dan di kreditnya akumulasi amortisasi sebesar Rp4.166.666,97. Yang keempat, 4A,
Jurnal saat angsuran berakhir dan pembiayaan lunas. Itu jurnalnya di debit akumulasi, amortisasi, dan di kreditnya aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 100 juta ribu rupiah. Kita lanjut ke 4B, yaitu jurnal jika nasabah melunasi sebelum masa sewa berakhir. Nah, apabila nasabah bermaksud melunasi setelah pembayaran angsuran ke-20, informasi yang diperoleh saat akan pelunasan adalah penyajian di neraca sebelum pelunasan. Nah, aset yang diperoleh untuk ijarah 100 juta ribu rupiah, akumulasi amortisasi 83 juta 83 juta 333 rupiah. Nilai neto sebesar 16 juta sekian. Nah, sisa aset yang diperoleh untuk ijarah yaitu 16 juta sekian atau sisa angsuran pokok bulan ke-21 sampai 24. Nah, sisa sewa yang masih harus dibayar adalah 18 juta sekian, yaitu dari 112 juta sekian dikurangi 20 dikali 4 juta sekian. Nah, sewa neto yang akan diterima sebesar 2 juta sekian. Maka jurnal saat pelunasan sebelum masa sewa berakhir adalah seperti ini. Kita lihat. Nah, dalam jurnal pelunasan tersebut, rekening nasabah didebit sebesar jumlah sewa yang harus dibayarkan nasabah. Akumulasi penyusutan di debit ini sebesar nilai akumulasi penyusutan yang tercantum dalam neraca. Keuntungan ijarah ini dibagi hasilkan di kredit sebesar selisih sisa aset ijarah dengan sisa sewa yang masih harus dibayar. Nah, adapun aset ijarah di kredit sebesar biaya perolehan aset sehingga aset ijarah itu terhapus dari neraca. Kita lanjut ke teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah. Pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT akan dilakukan dengan mengacu pada kasus 12.2 berikut. Nah, dengan mengacu pada kasus 12 pada transaksi 12.1 PT Namira yang telah dibahas pada bagian terdahulu, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut. Yang pertama ada biaya perolehan barang sebesar 120 juta ribu rupiah, lalu umur barang 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa umur ekonomis 24 bulan, waktu pembelian barang setelah bulan ke-24. Nah, teknis perhitungan transaksi IMBT. Teknis perhitungan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaan teknis perhitungan ini terletak pada penentuan penyusutan aset ijarah. Nah, kita lanjut ke perhitungan penyusutan aset IMBT. Nah, berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa kebijakan penyusunan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Nah, umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Nah, misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 5 tahun dijarahkan dengan akad ijarah mutahiyah bitamlik selama 2 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah berapa? 2 tahun. Nah, berdasarkan kasus di atas, maka beban penyusutan per bulan barang IMBT adalah penyusutan IMBT per bulannya berapa? Rumusnya? Ya, rumusnya biaya perolehan dibagi jumlah bulan masa sewa. Nah, jadi 120 juta ribu rupiah dibagi 24 sama dengan berapa? Ya, betul, 5 juta ribu rupiah. Maaf. Kita lanjut ke penentuan pendapatan IMBT. Selanjutnya, dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut. Nah, pendapatan IMBT per bulan sama dengan modal penyewaan ditambah 6% modal penyewaan, yaitu 5 juta ribu rupiah,
ditambah 20% dikali 5 juta ribu rupiah. Nah, jadi 5 juta ribu rupiah ditambah 1 juta ribu rupiah sebesar, ya betul, 6 juta ribu rupiah. Nah, total pendapatan IMBT selama masa sewa yaitu 24 bulan dikali 6 juta, sama dengan berapa? Ya betul, sudah terlihat, yaitu 144 juta ribu rupiah. Nah, adapun untuk fee IMBT, mengingat penyewa ini memiliki hak pilih untuk memiliki barang yang disewakan, modal barang persewaan itu dapat diperlakukan sama dengan harga perolehan barang. Kita lanjut ke penjualan transaksi IMBT. Nah, penjualan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjualan transaksi ijaroh. Perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan dikaitkan dengan masa sewa, sebagaimana telah dibahas pada subbab 12.61. Dengan demikian, pembahasan penjualan MBT langsung ditujukan pada transaksi pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Nah, perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu melalui yang pertama hadiah. Kenapa hadiah? Nanti kita masuk ya. Yang kedua ada pembayaran sisa sewa sebelum berakhir masa sewa, dan yang ketiga pembayaran sekadarnya atau seikhlasnya, seadanya. Nah, pelepasan sebagai hadiah. Nah, berdasarkan PSAK 107, perpindahan kepemilikan objek ijaroh dari pemilik kepada penyewa dalam ijaroh mutahiyah bitamlik dengan cara ada yang pertama ada hibah, yang kedua ada penjualan sebelum berakhirnya masa sewa, masanya sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, dan yang ketiga penjualan setelah selesai masa akad. Nah, pada perpindahan hak milik sewa dalam IMBT melalui hibah, maka jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai beban. Nah, dalam kasus transaksi IMBT PT Namira di atas, itu sekiranya pada akhir masa sewa atau setelah bulan ke-24 dilakukan pelepasan aset ijaroh oleh Bank Syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Namira. Nah, adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah penyajian di neraca bulan ke-24 terus aset yang diperoleh untuk ijaroh 120 juta ribu rupiah, akumulasi penyusutan 120 juta ribu rupiah, nilai neto 0. Nah, ini nilai neto 0. Nah, maka jurnal di atas transaksi pelepasan dengan menghadiahkan tersebut adalah sebagai berikut. Seperti ini jurnalnya. Di debit ada akumulasi penyusutan ijaroh, dan di kreditnya ada aset yang diperoleh untuk ijaroh dengan masing-masing sebesar 120 juta ribu rupiah. Nah, kita lanjut ke pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa. Nah, berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa pada penjualan objek ijaroh sebelum berakhirnya masa sewa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, dalam hal ini, penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku neto objek sewa. Nah, jika harga jual di atas nilai buku aset ijaroh, misalkan setelah penerimaan pendapatan ijaroh ke bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijaroh tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa, yaitu 24 juta ribu rupiah, di mana 4 dikali 6 juta ribu rupiah. Nah, adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah penyajian di neraca bulan ke-20, aset yang diperoleh untuk ijaroh 120 juta rupiah, akumulasi penyusutan 100 juta ribu rupiah, nilai neto 20 juta ribu rupiah, maka jurnal untuk transaksi tersebut seperti ini. Bisa kita lihat. Kita lanjut
jika harga dijual itu di bawah nilai buku aset ijaroh. Nah, misalkan setelah penerimaan pendapatan ijaroh ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijaroh tersebut sebesar Rp15 juta. Adapun buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah penyajian di neraca bulan ke-20. Nah, aset yang diperoleh untuk ijarah Rp120 juta, akumulasi penyusutan Rp100 juta, nilai neto Rp20 juta, maka jurnalnya seperti ini di bawah ini. Kita lanjut ke pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa sewa. Nah, berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa pada penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, dalam hal ini, pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku neto objek sewa. Nah, misalkan setelah berakhirnya masa sewa, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijaroh senilai Rp2 juta. Nah, adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah penyajian di neraca bulan ke-24, aset yang diperoleh untuk ijarah Rp120 juta sama kayak akumulasi penyusutannya, nilai netonya 0. Nah, maka jurnalnya seperti di bawah ini. Kita lanjut ke pelepasan melalui penjualan objek sewa secara bertahap. Nah, berdasarkan PSAK 107 itu disebutkan penjualan objek ijaroh secara bertahap, maka yang pertama selisih antara harga jual dan jumlah tercatat itu sebagian objek ijaroh yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian, sedangkan yang kedua bagian objek ijaroh yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset tidak sesuai atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Nah, kita lanjut ke penggunaan penyajian transaksi ijaroh dan aset berwujud. Nah, berdasarkan Papsi 2013, ini terdapat beberapa ketentuan penyajian di laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijaroh dan dengan aset berwujud. Yang pertama, itu objek sewa yang diperoleh bank disajikan sebagai aset ijaroh. Yang kedua, akumulasi penyusutan atau amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai dari aset ijaroh disajikan sebagai paslawan aset ijaroh. Yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat, porsi ujroh atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing, sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai paslawan atau kontra account piutang ijaroh. Yang keenam, beban penyusutan atau amortisasi aset ijaroh disajikan sebagai pengurang pendapatan ijaroh pada laporan laba rugi. Terlanjut ke pengungkapan transaksi ijaroh atas aset berwujud. Tadi kan tidak berwujud. Nah, berdasarkan Papsi 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi ijaroh dengan menggunakan aset berwujud antara lain, yang pertama, sumber dana yang digunakan dalam penyajian ijaroh. Yang kedua, jumlah piutang cicilan ijaroh yang akan jatuh tempo hingga 2 tahun terakhir. Yang ketiga, jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi atau ijaroh dan ijaroh mutahiyah bitamlik, jenis aset dan akumulasi penyusutannya, serta cadangan kerugian penurunan nilai jika ada apabila bank sebagai pemilik objek sewa. Nah, yang keempat, komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijaroh mutahiyah bitamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya. Yang kelima, kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijaroh dan ijaroh mutahiyah bitamlik. Nah, yang keenam, transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi. Kita
teknis perhitungan dan penjunalan transaksi ijaroh untuk multijasa. Nah, praktik perhitungan dan penjunalan transaksi ijaroh untuk multijasa pada dasarnya sama dengan perhitungan dan penjunalan transaksi ijaroh untuk barang. Nah, perbedaannya adalah pada ijaroh untuk jasa tidak terdapat kegiatan pemeliharaan dan perbaikan aset ijaroh. Nah, berikut adalah salah satu contoh kasus transaksi ijaroh untuk multijasa. Kasus 12.4, transaksi ijaroh untuk multijasa. Ibu Uli itu melakukan transaksi ijaroh dengan BPRS Anugerah Sejahtera untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Nah, adapun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa tersebut adalah seperti ini. Nah, harga perolehan jasa itu Rp9.000.000 dibayar ke UGM tanggal 1 Februari. Nah, masa sewanya 6 bulan, mulai 1 Februari sampai 1 Agustus. Sewa per bulannya Rp1.700.000 setiap tanggal 1 mulai bulan Maret. Penyusutan per bulannya Rp1.500.000 setiap tanggal 1 mulai bulan Maret. Biaya administrasi 0,5% atau sebesar Rp45.000 diterima tanggal 1 Februari. Nah, jurnal untuk transaksi tersebut itu meliputi jurnal pengadaan aset ijaroh, jurnal pada saat akad, jurnal penyusutan aset ijaroh, dan jurnal penerimaan pendapatan ijaroh. Nah, ini ada pengadaan aset ijaroh. Jurnal pengadaan aset ijaroh jasa adalah seperti ini. Lalu saat akan disepakati, jurnalnya seperti ini. Bisa kita lihat. Lalu saat pengakuan beban penyusutan aset ijaroh dan pembayaran sewa ijaroh. Nah, ini ada tabel penyusutan aset ijaroh dan pembayaran sewanya. Bisa kita lihat ya. Dari bulan Maret sampai Agustus di setiap tanggal 1. Nah, ini dia jurnalnya. Nah, seperti ini jurnal-jurnalnya. Nah, kita lanjut ke penyajian transaksi ijaroh atas jasa. Nah, berdasarkan PAPSI 2013, terdapat beberapa ketentuan penyajian di laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijaroh dan jasa. Yang pertama, perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset ijaroh dan disajikan terpisah dari aset ijaroh lain. Yang kedua, amortisasi atas perolehan aset ijaroh disajikan sebagai pos lawan dari aset ijaroh. Yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat, porsi ujroh itu atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan atau kontra account piutang sewa. Yang terakhir, beban amortisasi aset ijaroh disajikan sebagai pengurang pendapatan ijaroh pada pelaporan laba rugi. Nah, yang materi pembahasan terakhir itu pengungkapan transaksi ijaroh atas jasa. Nah, berdasarkan PAPSI 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi ijaroh dengan jasa antara lain yang pertama, sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijaroh. Yang kedua, rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis. Yang ketiga, jumlah piutang cicilan ijaroh yang akan jatuh tempo hingga 2 tahun terakhir. Yang keempat, transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi. Sekian dan terima kasih pembahasan saya mengenai akuntansi ijaroh dan ijaroh mutahiyatul amlik.
Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.